Puji Tuhan, haleluya, selamat malam buat semua teman-teman, dimanapun Anda berada, dengan sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami kembali hadir pada malam hari ini untuk menjadi saksi Tuhan dan berbagi terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dari orang-orang yang telah mengalami mujizat Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Oke teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa channel We Forgot Official adalah kesaksian khusus yang berlatar belakang dari agama Kristen, dari umat Kristen, ya. Karena banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu hanya bekerja lebih kepada orang-orang yang berlatar belakang agama yang berbeda, agama lain. Tetapi saya ingin katakan pendapat seperti itu tidak pas menurut firman Tuhan, karena Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih, Tuhan tidak pernah beda-bedakan orang, siapa saja bisa mengalami mujizat Tuhan, dan yang penting buka hati dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kuasa yang sama juga akan menyertai, akan turun dan akan hadir dan akan mengubahkan kehidupan kita semua. Oke, kita tidak akan berpanjang lebar lagi. Kita akan sambut seorang narasumber yang mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana sebelumnya beliau beberapa tahun yang lalu mengalami kecelakaan, yaitu mengalami kanker tulang. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan seorang Bapak Edi, dan itu yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Bagaimana imannya begitu kuat, justru di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah polemik yang begitu menghantam sendi-sendi kehidupan secara jasmani yang begitu dititiberatkan oleh kehidupan manusia, tetapi justru dengan kondisi yang begitu memprihatinkan, Pak Edi menjadi seorang yang begitu mencintai Tuhan. Nah, kesaksian lengkapnya kita akan dengar langsung dari beliau, supaya kita bisa semua menjadi diberkati Tuhan. Kita sambut Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Ya. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Edi sudah mau hadir untuk berbagi kesaksian, berbagi kehidupan buat teman-teman yang sudah ada di channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kami akan mempersilakan Bapak untuk menceritakan bagaimana kuasa Tuhan, karya Tuhan yang membuat Bapak sampai di hari usia yang sudah lanjut, Bapak semakin mencintai Tuhan dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Oke Pak, ruang dan waktu kami persilakan kepada Bapak untuk menceritakan kepada kami semua, supaya semuanya kami bisa menjadi diberkati Tuhan. Silakan Pak Edi dan Ibu, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Yusuf beserta tim yang kami kasihi. Pada malam hari ini kami akan memberikan dua kesaksian, sebagaimana tadi yang Pastor Yusuf sudah beritahukan tentang penyakit kami yang Tuhan sudah sembuhkan. Tetapi sebelumnya kami ingin memberikan satu kesaksian yang terjadi lebih awal dari penyakit kami, yaitu kami jatuh dari gajah, dari amukan gajah yang terjadi pada kira-kira tahun 2005 itu. Boleh ya Pak Yusuf? Iya, boleh Pak, silakan Pak, silakan. Ya, terima silakan, kasih Pak. Ya. Suaranya mungkin bisa lebih besar ya Pak? Oh. Ya. Oke, sudah cukup Pak, sudah cukup. Oke Pak. Cukup ya? Ya. Cukup ya. Silakan Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, para penonton channel dari Pak Yusuf ini yang dinamakan We Forgot Official, kami mengucapkan selamat malam. Juga mungkin bagi saudara-saudara yang di benua lain, kami ucapkan selamat pagi dan selamat siang. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Saya akan memulai kesaksian saya, yaitu pada tahun 2005, saudara sekalian, kami berlibur
ke kota Phuket di Thailand, dan pada waktu itu kami sangat bersuka cita. Kami suami istri beserta anak mantu kami merencanakan liburan. Liburan itu kami mulai dari Singapura. Jadi dari Jakarta kami pergi ke Singapura dulu dan menginap di rumah anak kami. Dari Singapura kami langsung ke Phuket. Dan di Phuket kami mendarat, kami langsung disambut oleh tour leader kami. Jadi kesaksian ini kami persingkat, Bapak Ibu. Kami disambut, lalu pada waktu sore hari itu pun kalau tidak salah, malam kami dibawa jalan-jalan sebagaimana program yang sudah ditetapkan. Setelah sore hari itu, dari airport kami mengunjungi beberapa tempat tour, lalu kami kembali ke hotel. Pada keesokan harinya, kami dijemput kembali di hotel, dan kami pergi lagi untuk mengunjungi objek-objek wisata yang sudah ditentukan. Dari pagi sampai siang, kami bersyukur kami boleh melihat akan lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang indah di kota itu. Nah, pada waktu sore, saudara sekalian, sudah mulai sore, kami ini pergi bertujuh. Saya, suami istri, beserta anak mantu, berempat, lalu ada turis juga dari Singapura yang pada waktu itu bergabung dengan kami. Jadi kami memang berangkat masing-masing, kami naik minibus, lalu pada sore harinya itu kami mengunjungi tempat naik gajah. Ya, saudara mungkin tahu, jadi gajah itu ada objek wisata yang kita bisa naik, lalu sore hari sudah agak gelap begitu, tetapi loket karcis masih dibuka. Jadi kami bersyukur dapat kesempatan walaupun sudah agak sore. Jadi kami beli karcis dan kami dituntun untuk naik di satu gubuk yang agak tinggi karena gajahnya tinggi dan besar, tidak bisa dari bawah langsung ke naik gajah, tetapi kami naik di panggung, lalu kami naik gajah. Kami berdua, suami istri, satu gajah dan beserta pawangnya, lalu anak mantu dengan gajah yang lain. Saudara, pada awalnya kami senang, tetapi sebelumnya kami sudah bertanya kepada tour guide-nya, apakah ini bahaya? Tidak mencelakakan, karena kami khawatir, saudara, gajahnya begitu tinggi, gadingnya pun cukup panjang, ya, sudah tua itu gajahnya. Oh, safe katanya, tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena nggak pernah terjadi ada kecelakaan. Nah, kami dengan senang hati, lalu kami naik gajah berdua sepanjang seusia kami yang sudah, ya boleh dikatakan sudah agak tua lah, ya, belum pernah naik gajah, jadi senang juga kami jalan-jalan naik di punggung gajah beserta pawangnya. Lalu anak mantu kami, kadang-kadang dia di depan, kadang-kadang kami di belakangnya gitu ya. Mereka senang memotret kami untuk jalan naik gajah tersebut. Di dalam perjalanan itu senang, saudara sekalian. Jadi kadang-kadang kami menurun, mengikuti jalan yang sudah ada, trek-trek yang sudah ada. Kadang-kadang naik, ya, ke tebing yang agak tinggi, itu kira-kira sekitar 15 menit. Lalu ada kalanya gajah itu berhenti, dia tidak mau jalan. Wah, ini merepotkan. Kami sudah berpikir, khawatir juga. Lalu si pawang itu dia pukul gajah itu dengan cambuk, bukan cambuk ya, seperti ujungnya itu seperti palu yang tajam gitu.
Dia pukul dengan keras, satu kali, bersyukur. Untung si gajah itu mau jalan, gitu. Lalu kami jalan lagi, lalu kira-kira 15-20 menit sebelum sampai, karena itu mutarnya kurang lebih sekitar 35 menit lah, begitu. Jadi kira-kira 15-20 menit, apa yang terjadi? Mungkin istri saya bisa menceritakan selanjutnya. Saudara pemirsa sekalian, kira-kira 10 menit terakhir perjalanan kami pulang ke Pul Gajah, tiba-tiba gajah yang kami naiki itu berhenti kembali. Jadi hati kami berdua sangat khawatir kembali, karena kami khawatir kalau sang pawang ini jangan-jangan akan memukulnya. Bagaimana bila gajah itu tetap malas, tidak mau jalan, bahkan bagaimana kalau dia marah. Nah, benar saja ya, sang pawang pun memukul gajah itu sekali, 2 kali, sampai 3 kali dengan pukulan yang sangat keras. Dan si gajah tetap diam, tidak mau jalan. Dan hati kami yang berada di atas panggung sangat khawatir, sangat takut. Punggung. Yang di atas punggung gajah itu. Si gajah yang dihajar, tiba-tiba punggung dan badannya diayunkan ke kiri ke kanan, tiada hentinya sambil memekikan suaranya keras sekali. Dan apa yang terjadi? Pawang itu terpelanting, tidak tahu kemana. Dan apa yang terjadi dengan kami? Tinggal kami berdua di atas gajah dengan muka pucat karena ketakutan. Sampai kapan gajah ini berhenti mengayun-ayunkan badannya? Tiba-tiba saya terpelanting sekitar 4 meter dari gajah. Tinggal suami saya yang tidak jatuh karena kakinya itu terkait rantai jok tempat duduknya itu, sehingga kepalanya berada di bawah, sedangkan kaki beliau ada di atas. Dia diayun-ayunkan oleh gajah itu terus sambil memekikan suaranya. Anak dan mantu kami tidak berdaya. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Karena pawang gajah mereka pun tidak berani mendekatkan gajahnya dengan gajah kami. Mereka hanya melihat kami, kedua orang tuanya, dari kejauhan. Mungkin sekitar 30 meter. Dan kamera pun juga boro-boro. Tidak sempat untuk mengabadikan kejadian tersebut. Setelah terkatung-katung di antara rantai dan badan gajah selama 3 menit, akhirnya suami saya jatuh dengan kepala yang luka berdarah, kaki berdarah. Posisinya waktu jatuh sekitar 3 meter dari gajah tersebut, dan saya pun yang sudah jatuh terlebih dahulu cepat memanggil, "Ayo Pak, cepetan ke sini." Dia kan ada di kolong gajah ya, untuk menjauh dari sang gajah. Dan sementara suami saya tidak bisa bangun, sepertinya dadanya sakit. Dan namun dia berusaha untuk berangkat, perlahan-lahan mendekati saya, dan kami berlindung di balik sebuah pohon kecil. Nah, sang gajah besar itu berjarak kurang lebih 7 meter dari kami duduk. Dan mata gajah itu berpandangan dengan mata kami. Alangkah takutnya. Kalau gajah itu menyerbu atau membanting serta menyepak kami berdua, kami pikir pasti kami mati, kami binasa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mau sembunyi di balik pohon juga tidak bisa karena pohonnya kecil. Kami hanya berseru pada saat itu sambil menangis, sambil melihat. Kami berseru kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa." Kami ucapkan itu beberapa kali. Sambil berpelukan kami menangis dan berdoa. Kemudian si pawang yang tadi pertama-tama jatuh terpelanting itu, untung tiba-tiba dia muncul. Lalu dia lari meninggalkan kami sambil berteriak. Belakangan kami tahu maksudnya supaya gajah yang marah itu mengejar si pawang sehingga dapat jauh dari kami. Singkat cerita, kami dengan jalan terseok-seok, juga suami dengan kepala dan kaki yang berdarah, dada yang sesak, mencoba menghampiri kendaraan jeep perusahaan
yang sudah menjemput kami untuk dibawa ke rumah sakit Phuket Hospital. Sampai di rumah sakit kami langsung diperiksa, di ronsen, dan kaki saya rupanya ada yang patah. Harus digips di bagian pergelangannya. Permukaan saya pun sudah lebam, ya, tergesek tali safety belt sewaktu gajah itu menggoyangkan badannya. Nah, dan dada suami saya pun yang saya khawatirkan akan mengalami patah tulang rusuk. Puji Tuhan, tidak mengalami hal yang berat, hanya otot-ototnya saja yang memar akibat benturan. Begitu pula dengan kepala dan kaki, hanya keluar darah, dijahit beberapa jahitan saja. Itu cerita pada waktu kami jatuh dan kami sangat mengalami akan ketakutan yang luar biasa. Mungkin kalau kami di foto, muka kami pasti terlihat pucat, pasti. Tetapi pada waktu itu memang kami ingat Tuhan. Itu nomor satu. Karena kami tidak bisa berdiri, saudara, karena sakit. Saya tarik nafas panjang, sakit. Ini berdarah kepala saya, lalu kaki saya berdarah. Begitupun istri saya, dia di bagian perutnya dia bilang memar. Jadi pada waktu itu kami hanya berseru, Tuhan tolong, berdoa pun nggak bisa lama-lama. Karena si gajah itu udah ngincer. Dia ngincer, saudara. Kalau kita nonton film, ya kita mungkin pernah nonton film gajah yang mengamuk. Pasti apa yang dekat dia, mobil, pohon, motor, atau ada orang, pasti ditubruknya, lalu kemungkinan dengan belalainya itu dia banting-banting. Jadi itu yang terbayangkan pada waktu itu, saudara sekalian. Tetapi kami berseru, Tuhan Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Nah, saudara, disitulah keajaiban. Tiba-tiba si pawang yang udah berdarah-darah juga itu muncul. Saya nggak tahu dia tadinya di mana, karena dia memang terjatuh, dia berdarah. Tetapi pada waktu kami berseru kepada Tuhan, si pawang itu muncul. Kalau dia tidak muncul, saya tidak tahu. Karena pohon-pohon karet yang kebetulan ada di sana itu bukan yang besar-besar. Ya mungkin hanya 30 sentian lah begitu ya, karena mungkin baru ditanam lagi, baru belum terlalu tua dan belum terlalu besar yang daerah situ, yang lokasi di situ kebetulan. Jadi saudara, itulah satu kebaikan Tuhan dan pertolongan yang Tuhan nyatakan. Ya akhirnya tadi dikatakan oleh saya, kami pergi ke rumah sakit yang rencananya mau senang-senang mau tur, tetapi rencana Tuhan lain. Jadi kami mesti berbaring di rumah sakit dengan mobil dibawa ke sana. Mobil pun bukan ambulans karena adanya di situ. Ya mobil jeep itu, jeep yang suka dipakai di situ ya, bukan itu. Kami dibawa, saya sambil naik mobil pun sesek napas saya. Waduh, saya pikir ini ada yang sesuatu yang nggak beres terhadap dada saya. Mudah-mudahan aja nggak. Udah, kami ke rumah sakit, diperiksa langsung pada waktu itu. Ya, kalau tidak salah langsung diperiksa. Untunglah dinyatakan tidak ada apa-apa, ya. Hanya istri saya kakinya retak, harus digips. Kepala saya dijahit, kaki saya dijahit yang luka-luka. Nah, saudara, jadi kami turnya tidak kemana-mana lagi, jadi menginap di situ. Menginap, nanti mungkin setelah selesai kesaksian ini, tim Pak Yusuf bisa memberikan slide-nya supaya ada kenang-kenangan yang terlihat di situ. Iya. Nah, ya. Oke, Pak, kita tampilkan dulu apa bagaimana, Pak? Boleh Pak Yusuf, terima kasih. Ya, kita tampilkan dulu ya slide-nya supaya ini kesaksiannya lebih jelas gitu ya. loh, lebih ini. Makasih. Lebih akurat ya. Oke. Oh, ini setelah itu Pak, belum. Sebentar. Belum, ya, sebelum ini pelayanan kami ini.
Terus Oh, sudah yang nggak ada, Pak, terdahulu cuman ini mungkin ya, aja. yang gajah ya. Ini yang Yang Mungkin gajah. bukan yang ini kan. yang pernah dikirim terlebih dahulu. Sebentar, Oke. sebentar, Pak. Coba kita cari dulu ya. Apakah? Oke. Sebentar kita cari dulu, Pak. Iya, Pak. Dilanjut aja dulu, Pak. Nanti kita coba cari dulu filenya ya. Nanti kita kalau ketemu nanti kita Itu nggak tampilkan. apa-apa. Terima kasih. Jadi saudara, setelah itu kami sudah harus menginap lagi di rumah sakit itu. Bukannya pergi tur, bukannya rencana kami senang-senang, tetapi ya senangnya di rumah sakit. Ya, kami berdua masing-masing di dalam satu kamar, istri saya di sebelah saya di sebelahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, menurut pemikiran manusia, ya secara manusia mungkin kami perlu minta ganti rugi kepada penyelenggara tur atau terutama pemilik pengusaha gajah itu. Ya, biasanya orang kesempatan pada waktu begitu mereka cari kesempatan agar mendapatkan uang ya karena dirugikan. Tetapi kami tidak berpikir demikian karena kami pikir biarlah mereka menggantikan yang sepantasnya saja, biaya dokter, biaya rumah sakit. Itu yang diperlukan. Tidak ada kelebihan sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman atau kesaksian ini kira-kira biarlah kita boleh melihat diri kita masing-masing bahwa kecelakaan itu bisa saja terjadi. Bisa, tetapi apabila itu diizinkan oleh Tuhan, ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam hal ini Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, biarlah kita tetap hanya berharap dan bersandar kepada Dia saja. Ya, Tuhan yang kita sembah dan kita puji itu adalah pemelihara kehidupan kita yang baik. Ada rencana-rencana indah yang harus diberitakan kepada orang lain bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mencobai kita di luar kemampuan kita. Apabila kejadian yang tidak enak itu datang menghantam kita, percayalah semua itu hanya ujian agar iman kita terus bertumbuh dan terus naik. Itulah yang disukai oleh Tuhan, Sang Pencipta. Bila kita mengalami sesuatu hal yang baik penyakit, baik kejadian apapun, ya kita tetap bersyukur di dalam segala perkara. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi inilah kesaksian kami yang pertama, Pak Yusuf. Mungkin nanti kami akan lanjutkan di dalam kesaksian kami yang kedua, yaitu tentang penyakit kanker tulang yang Tuhan izin terjadi. Baik, Pak. Silakan, Pak, dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Yang saya kasihi, saya ingin menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap saya, terhadap kaki saya yang tiba-tiba kurang menyenangkan. Sakit, sedikit seperti capek kalau saya jalan. Ya, jadi tiba-tiba saudara itu di tahun 2009. Saya ingin ceritakan pada awalnya saya merasakan kaki kanan ini sering pegal-pegal, sedikit sakit di bagian lutut. Pak Edi. Ya. Pak Edi, sorry.
sorry saya potong sebentar. Ini filenya sudah ketemu Pak. Apa mau ditampilkan dulu biar ini, Makasih. biar lengkap dulu kesaksiannya, baru nanti pindah ke section kedua ya Pak. Oke, kita tampilkan dulu gambarnya file waktu naik gajah. Ya, sebentar ya, kita lagi admin lagi coba tampilkan. Nah, Ya. ini mantu kami. Anak mantu. Ya, mantu dan anak ya. Iya. Jadi mereka di depan, kami di belakang. Mereka motret-motret begitu. Oke, ini. Nah, ini gajah yang kami tumpangi itu, saudara. Ini sedang jalan menurun atau mendaki bukit. Sudah masuk ini kira-kira sekitar 15-20 menit. Iya. Oke, next. Nah. Ya, ini detik-detik sebelum kami diumbang-ambing sama gajah itu, Pak. Ini detik-detik sebelum kami dia ngamuk. Dia berhenti, gajah itu dia tidak mau jalan sama sekali. Oke. Kita pindah lagi. Oke. Itu aja Pak. Ya, yang ada di rumah sakit mungkin. Nggak ada yang di rumah sakit. Sebentar kita lihat dulu. Yang di rumah sakit, apakah ada masuk apa enggak ya? Sebentar ya Pak. Ya, teman-teman mohon kesabarannya ya, kita coba lagi cari filenya. Ya, itu karya Tuhan yang begitu ajaib ya, bagaimana ya. Pak mungkin dilanjutkan lagi, nanti kita lagi cari lagi filenya ya Pak. Ya, makasih Pak Yusuf. Ya, silakan Pak, kesaksian yang kedua, silakan. Kesaksian saya, pada awalnya saya merasakan kaki kanan ini, kaki kanan ini sering pegal dan sedikit sakit di bagian lutut. Saya berpikir penyebabnya dikarenakan kadang-kadang saya sehabis berenang atau jalan pagi. Setelah berjalan lebih kurang 4 bulan sejak kaki saya sakit, keluarlah benjolan sebesar telur burung di kaki bagian lutut sebelah kanan. Rasa sakit itu sebetulnya tidaklah terlalu parah dibandingkan dengan orang yang sedang terkilir bila digerakkan. Akan tetapi, hati ini penasaran, mengapa sampai ada benjolan? Itulah yang mengganggu pikiran perasaan saya. Saya tidak pergi ke tukang urut atau tukang pijit, meskipun kadang-kadang katanya ada yang sembuh kalau dipijit, diurut, maka benjolan itu menjadi hilang. Tetapi ada juga yang mengingatkan saya jangan lakukan pemijitan atau urut, karena bila benjolan itu tumor atau kanker, maka dapat membahayakan pasien. Nah, karena benjolan itu kian hari tidak mengecil, maka saya dan istri memutuskan untuk pergi ke rumah sakit yang ada di Kota Bogor untuk berkonsultasi dengan dokter bagian tulang. Setelah konsultasi dengan dokter tersebut, kami disarankan untuk ke RSPAD untuk melakukan MRI. Singkat cerita, kemudian pada suatu hari, pergilah kami ke RSPAD Jakarta untuk MRI. Hasilnya kami terima setelah menunggu beberapa jam saja. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, karena ingin tahu apa yang terjadi atas benjolan ini,
Maka apakah ini membahayakan atau tidak? Maka saya memohon dan mendesak kepada dokter radiologi agar dapat memberitahukan hasil MRI-nya. Kemudian dikatakan dokter, ya karena pertanyaan saya, dokter ini kanker atau bukan? Lalu dokter itu mengatakan, kalau kanker Bapak sudah mati. Waduh, puji Tuhan saya berpikir bahwa jawaban ini melegakan karena saya bukan kanker. Rupanya dari dokter tersebut diyakinkan oleh gambar MRI itu setelah disuntikan kontras. Jadi mungkin orang-orang yang bergerak di bidang ini pasti tahu. Kalau ingin mengetahui penyakit itu lebih jelas atau tidak, hasilnya MRI-nya disuntikan kontras. Nah, itu yang terlihat di gambarnya, setelah disuntik kontras, warnanya abu-abu. Kalau kanker biasanya putih, rupanya begitu. Itu yang dijelaskan oleh dokter. Maka berdasarkan MRI dan keterangan dari dokter itu, kami pergi ke satu rumah sakit S, saya tidak sebutkan, di daerah Pasar Minggu, untuk konsultasi lagi dengan dokter ahli bedah tulang, sambil memperlihatkan hasil MRI-nya, jadi kapan saya bisa dioperasi benjolan itu. Setelah janjian, maka beberapa hari kemudian kami pergi untuk menjalankan operasi benjolan tersebut. Kami pergi lagi berdua. Sampai di rumah sakit, setelah pemeriksaan denyut nadi, ronsen, tekanan darah, dan lain-lain, kemudian kami diusung ke kamar operasi, didampingi oleh dokter-dokter lain yang berkompeten. Lebih kurang 2 jam, operasi benjolan itu pun selesai. Menurut dokter, kami tidak boleh pulang, kami harus menginap 2 malam, karena menunggu jahitannya agak kering, dan juga kami harus latihan kaki, ya, supaya kakinya tidak kaku atau ya mungkin lebih kuat ya. Setelah 2 malam di rumah sakit, esok harinya kami pulang ke rumah. Kami bersyukur benjolan tersebut sudah tidak ada. Rasa sakit pun tidak seperti sebelum dioperasi. Mungkin juga dikarenakan minum obat anti sakitnya. Singkat cerita, setelah seminggu istirahat di rumah, ya, setelah pulang dari operasi benjolan itu, kami kembali lagi ke dokter untuk memeriksa dan membuka pembalut pada kaki kami. Baru semenit kami duduk di depan dokter itu, lalu kami mendengar pembicaraan sang dokter dengan dokter yang lain dari rumah sakit lain. Dia katakan, wah, bagaimana ini? Wah, bagaimana ini? Kami berdua mendengar, ya, karena kami duduk persis di depannya. Dia bicara dalam bahasa Jawa, ya. Saudara, rupanya si dokter ini yang mengoperasi saya ini mendapat kabar dari dokter yang memeriksa biopsi itu bahwa ini kanker sudah stadium stadium yang menjalar ya. Jadi dokter itu beritahu kepada kami, wah, dia bilang, Bapak rupanya ini kanker. Waduh. Jadi saudara, di sini sebetulnya ada satu kekeliruan. Kami memeriksakan MRI di rumah sakit sana, dikatakan tidak, ya, bukan kanker. Lalu diperiksa di situ karena bukan kanker, lalu dokter yang di rumah sakit yang mengoperasi yang awal ini, yang di Pasar Minggu itu, spesialis tulang, mereka berani mengoperasinya. Karena dipikir bukan tulang. Setelah dibiopsi,
ya, di rekanan rumah sakit yang lain, karena di situ mungkin tidak bisa memeriksa biopsi. Jadi hasilnya kanker. Diceritakan kepada kami bahwa ini kanker. Jadi coba Bapak Ibu pergi sendiri ke sana, ambil hasilnya dan bicarakan dengan dokter tersebut yang memeriksa biopsi. Kalau kurang puas, silahkan ke RSCM ya, RSCM. Karena di situ katanya lebih bagus itunya hasilnya. Mungkin untuk meyakinkan bahwa siapa tahu ini bukan kanker. Lalu kami pergi cepat-cepat ya, dengan tergesa-gesa kami pergi ke rumah sakit itu menemui dokter itu dan kami konsultasi. Lalu tak lama kemudian hasil biopsi itu diambil dari belakang, dari kamar belakang oleh asistennya. Asistennya bawa kantong kresek. Saya bingung, saudara. Saya bingung. Ini kok hasil biopsi kok ditaruhnya di kantong kresek, lalu taruh di bawah di tanah, di ubin ya, bukan di tanah, maaf, di ubin, di lantai. Jadi dicari-cari gitu yang nama saya berdasarkan nomor kalau tidak salah. Waduh, saya berpikir ini apakah nggak bisa terjadi kesalahan gitu? Apa ini sudah tidak steril lagi ya? Itu pikiran kami. Tetapi ya itulah yang terjadi. Ya, nomornya pun agak gurem-gurem begitu. Jadi saya bingung. Jadi ya udah kami terima. Mungkin dia yakin bahwa ini adalah milik kami. Saya tanyakan kepada dokter itu, dokter, apakah ini benar saya kanker? Apa jawabannya? Iyalah gitu. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, tanpa friendly, tanpa ada bahasa yang ya lebih bersahabat. Ya udah, kita nggak bisa ngomong apa-apa, saudara, karena dia pun hanya sebagai pemeriksa mungkin ya. Akhirnya kami pergi lagi ke RSCM di bagian labnya untuk memeriksakan ulang. Karena di situ mungkin bisa 1 hari selesai pemeriksaannya, jadi besoknya kami bisa pergi untuk mengambil hasilnya lagi, untuk diperiksa lagi. Kami cepat-cepat pergi ke RSCM, memeriksakan untuk masih keburu, ditinggal, ya hasil biopsi itu, ditinggal di situ. Lalu besoknya kami minta yang cepat, jadi besok pagi kami datang lagi di dalam mobil. Waktu kami pulang, kami diam, kami berdoa dalam hati masing-masing masih bingung. Tuhan, apa yang terjadi kalau misalnya memang benar ini adalah kanker? Ya, saudara, kalau sudah orang dikatakan penyakit kanker itu rasanya udah hilang separuh ya umurnya. Nah, saudara, setelah itu kami pulang ke Bogor dan kami merasa sedih, berdua bagaimana yang terjadi apabila betul itu kanker. Besoknya kami datang lagi untuk mengambil hasil yang terbaru yang dari RSCM itu. Kami mengambil, lalu kami pergi ke bagian tim dari penyakit kanker, mereka ada timnya. Lalu hasil biopsi itu dibawa oleh petugas ke dalam. Kami bicara beberapa orang di situ. Jadi hasilnya diberitahu betul, Bapak kanker stadium 2B. Ya, dengan istilahnya osteosarkoma, kanker tulang ya. Waduh, saudara mendengar begitu, kami diam aja. Lalu dijelaskan, jadi bagaimana kelanjutannya, dok? Kami tanya. Dia bilang, Bapak bisa tulangnya dikeluarkan, lalu disterilkan pakai nuklir. Saya nggak kepikir nih, pakai nuklir bagaimana, begitu ya. Atau ya diamputasi. Itu nggak ada jalan lain, hanya itu. Pertama, kalau mau amputasi, harus diamputasi.
lalu belakangan tentu di kemo. Itu yang menurut saran dokter itu. Atau tulangnya dikeluarkan, tulang kaki saya yang dekat lutut ini dikeluarkan, saya nggak ngerti, saudara, diganti atau diganti dengan tulang donatur, ya, tulang donatur, atau tulang sendiri disterilkan dengan nuklir. Wah, saya mendengar itu, saya nggak ngerti. Kami sedang galau, kami sedang susah, jadi nggak terpikirkan sampai sejauh itu bagaimana caranya. Akhirnya ya oke, kami pulang dulu dok, kami pikir-pikir bagaimana kelanjutannya. Nah, saudara, kami di jalan merasa sedih kembali, karena ini sudah pasti, yaitu osteosarkoma, sakit tulang, kanker, yang harus diamputasi, mau tidak mau. Dia juga katakan, ini kurang lebih harus 3 bulan, jangan lebih dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, bahaya, nanti bisa ke organ lain. Akhirnya, saudara sekalian, setelah kami berunding ya, dengan anak mantu, kami berunding, kami tidak memutuskan untuk dioperasi di Jakarta. Ya, karena kenapa? Kami hanya berdua, lalu lebih baik kami pergi ke tempat yang ada anak kami, yaitu kami pergi ke Bangkok, ya, di kota Bangkok. Di sana sudah janji anak kami untuk janjian dengan dokter ahli kanker. Jadi langsung begitu hari ini kami sampai di kota Bangkok, besoknya kami pergi ke rumah sakit Bangkok Hospital International, berjumpa dengan dokter spesialis kanker itu. Setelah memberikan hasil biopsi yang dari Jakarta, maka beberapa hari kemudian kami menjalankan PET scan. Ya, PET scan ini lebih bagus dari MRI, jadi irisannya itu lebih ketara, ya, saudara sekalian, lebih jelas. Jadi hasilnya benar-benar terang, jelas sekali. Benjolan yang sudah dioperasi beberapa waktu yang lalu itu pun tumbuh kembali. Jadi yang sudah dioperasi di rumah sakit di Pasar Minggu itu, jadi ada lagi, Bapak Ibu, terlihat malah lebih membesar. Jadi ada beberapa, tadinya 1, sekarang jadi sekitarnya itu ada sekitar 2 atau 3 ya, sekitar 2-3 gitu. Nah, saudara, akan tetapi apa yang kami syukuri meskipun ini terjadi, karena kami berpikir ini tidak sampai ke paru-paru atau ke organ-organ lain. Sebab kalau sampai dia ke paru-paru atau kemana, tentu masalahnya akan lebih bahaya, lebih merepotkan. Jadi hasil biopsi di rumah sakit Bangkok pun tidak berbeda, ya, hasilnya tidak berbeda, hasil PET scan itu tetap dikatakan kami kanker tulang, harus segera amputasi. Malah dokter ini bilang, dalam 2 bulan kalau tidak dioperasi, tidak diamputasi, Bapak tidak bisa jalan, ya. Saudara tidak bisa jalan. Kami coba nego dengan dokter itu. Bagaimana kalau misalnya kami hanya kemo, jangan diamputasi, jangan dioperasi, sebab ini perkataan diamputasi kakinya, wah, sangat mesti pikir-pikir, ngeri, pikir panjang, dan bagaimana belum tahu ya, saudara. Jadi dokter bilang nggak bisa, harus diamputasi, kemudian juga dikemo. Gitu. Tentu hal ini juga membuat kami berunding lagi, ya. Apakah benar saya harus diamputasi? Apakah dibiarkan saja? Kalau dibiarkan saja, tentu ini taruhannya nyawa, ya. Meskipun tentu kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa kuasa Tuhan itu maha dahsyat, maha besar. Kami masih berpikir mencoba obat-obatan herbal,
Karena kami membaca majalah dengan obat ini, ada orang yang sembuh. Dengan obat ini, dengan vitamin C yang banyak, ya, bisa sembuh. Jadi itu kami jalani, Bapak Ibu. Kami jalani, kira-kira 2 minggu lebih kami jalani. Jadi kami ini berpacu. Dalam 2 bulan itu, kalau tidak, tentu bahaya. Dikatakannya tentu Bapak nggak bisa jalan. Nah, kami mencoba itu kira-kira sudah 2 minggu, kami coba ini, tapi nggak ada kemajuan. Terutama saudara sekalian, kami berdoa. Kami berdoa, kami berserah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Itu permohonan kami kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak lepas dari doa. Karena itu adalah nafas. Kami berdoa, Tuhan mohon mujizat-Mu. Agar kalau boleh, tidak diamputasi. Kami boleh sembuh. Oh, di situ kami bisa mempermuliakan Tuhan. Itu pikiran kami. Pada satu hari Minggu, kami pernah juga beribadah. Mohon kepada pendeta, agar kalau boleh didoakan supaya kami tidak diamputasi. Kalau hanya di kemo, oke lah, gitu ya. Tentu kalau bisa, tanpa ini, mujizat-Mu terjadi. Ya, kami didoakan, Bapak Ibu. Tetapi kehendak Tuhan tentu lain. Kami maunya supaya, nama Tuhan dipuji. Tanpa ini, kaki kami beres lagi. Tetapi rencana Tuhan beda. Kita menginginkan sesuai keinginan dari kita. Kita ingin supaya semuanya kelihatannya baik, ya. Daging, tubuh kita mulus, tidak ada yang dioperasi sedikit pun. Tetapi semuanya itu tergantung Tuhan. Nah, saudara, setelah 2 bulan, betul, yang dokter itu katakan, saya udah susah jalan, saudara. Jadi mau mengangkat kaki itu di bagian dengkul ini, sebelah kanan ini susah, berat. Wah, saya berpikir, gimana ini ya. Lalu, singkat kata, setelah kami berunding kembali, saya berpikir lebih baik ya, lebih baik kami berserah dan merencanakan untuk operasi saja. Nah, saudara, saya berpikir mengapa Tuhan tidak menyatakan mujizat-Nya? Padahal menurut pikiran saya, kami melayani. Ya. Kami juga menjaga pola hidup sehat. Kami juga tidak merokok, tidak minum alkohol. Kenapa mesti terjadi? Ini satu tanda tanya. Inilah manusia yang terbalas. Sesudah kami berdoa dan mohon kepada Tuhan dan Tuhan memberikan satu jawaban. Tuhan memberikan satu jawaban yang penting di dalam hati saya. Agar saya tidak takut dan khawatir. Harus berserah. Keputusan yang sulit, namun saya akhirnya menyerah juga kepada kehendak Tuhan. Apabila para dokter sudah mengatakan saya memang harus diamputasi, ini pun saya mempercayai jalan dan petunjuk rencana Tuhan. Saya tidak bisa mengotot harus sembuh dengan cara saya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk amputasi di rumah sakit tersebut. Pada tanggal 7, 2009, malam itu, kaki kanan saya sebatas 20 cm di atas lutut, diamputasi oleh dokter bedah tulang.
Sebelum didorong di kamar menjalankan operasi, kami berdoa bersama-sama istri dan ada beberapa anak kami di situ. Mungkin istri saya bisa menceritakan apa yang terjadi pada waktu itu. Bisa semua. Suami saya sebelum mengambil keputusan untuk mau dioperasi itu sangat susah, sehingga kami sekeluarga hati kami sangat sedih sekali. Kami tahu bahwa jalan satu-satunya untuk memperpanjang usia pada saat itu adalah dengan dioperasi sesuai dengan keterangan dokter. Tidak ada cara yang lain. Namun tentu saja suami saya tidak bisa mengambil keputusan. Hatinya berperang dan kelihatan sekali stres ya. Sementara itu benjolannya sudah bertambah besar, sudah sebesar telur ayam ya. Nah pada akhirnya Tuhan berkasihan ya terhadap suami saya, terhadap kami semua. Doa-doa kami dijawab. Pada saat itu kami tidak meminta kesembuhan langsung, Tuhan sembuhkan, hilangkan kanker ini, tidak begitu. Kami cuma mohon supaya Tuhan memberikan hikmat, apa yang terbaik yang ada di dalam pikiran si papahnya ini, suami saya ini. Supaya dia bisa memutuskan dengan hati yang legowo, dengan hati damai, bahwa ini adalah juga menjadi satu cara untuk menyembuhkan. Nah setelah itu, setelah keputusan itu diambil, kami semua lega. Dan kami berdoa untuk menentukan waktu supaya beliau dapat dioperasi. Nah, ketika tanggal 7 Agustus itu, suami saya didorong masuk ke dalam kamar operasi, kami menunggu, saya dan anak sulung saya sambil berdoa. Dan apa yang kami dengar, hati kami merasa meskipun sedih, tetapi kami merasa inilah jalan yang Tuhan sudah berikan, jawaban Tuhan. Ya, kami meneteskan air mata, tetapi bukan karena sedih atau kecewa, tetapi kami tahu dan kami mengakui bahwa kami ini terbatas. Dan Tuhan sudah menyatakan mujizat atau menyatakan kebenarannya itu dengan cara amputasi. Ketika itu yang kami dengar adalah suara seperti tukang yang bikin ubin ya, yang sedang potong ubin, suaranya gitu, terus itu waktu dipotong ya. Jadi begitu pula hati kami seperti itulah. Kemudian setelah 3 jam lamanya, akhirnya operasi selesai dan suami saya didorong keluar. Dan puji Tuhan, saya melihat bahwa dari pancaran wajahnya itu ada satu kelegaan, ada satu damai sejahtera. Saya percaya bahwa ini bukan damai sejahtera dari dunia, tetapi damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Sehingga dia lega. Kami juga lega. Hatinya kelihatannya begitu tenang dan seperti tidak ada beban atau tidak ada kesusahan. Karena melihat seperti ini, jadi memberikan kepada kami juga satu kekuatan. Kami percaya bahwa pada saat itu, besok atau ada hari esok yang penuh harapan yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Kami berpikir positif, tetap beriman. Kami mensyukuri bahwa Tuhan sudah memimpin sampai pada saat itu. Kalau itu semua terjadi atau semua diizinkan di dalam kehidupan suami saya dan kehidupan kami semua. Bapak Ibu, dengan kehilangan kaki ini, Tuhan mengajarkan kepada saya agar hidup lebih bijak, lebih rendah hati, tetap mensyukuri, dan lebih kudus. Saya ulangi, dengan kehilangan kaki ini, Tuhan mengajarkan kepada saya agar hidup lebih bijaksana, lebih rendah hati, tetap bersyukur, dan hidup lebih berkenan, lebih kudus.
Di dalam suratan Rasul Paulus kepada sidangnya di Korintus, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara sekalian, Rasul Paulus yang begitu mati-matian melayani Tuhan dan banyak mengalami penderitaan, tidak mengeluh, tidak ada protes atau komplain. Siapakah diri saya yang tidak ada apa-apanya? Saya sadar ujian ini baik bagi iman saya, meskipun cukup berat. Dia adalah Tuhan yang baik dan berkuasa selama-lamanya. Itu yang saya percayai sejak saya sekolah minggu. Masakah melalui kejadian ini saya menjadi marah, kesal, komplain terhadap Tuhan? Apakah setelah mengalami ini saya tetap bersyukur dan masih mau berkarya baginya? Inilah jawaban yang Tuhan tunggu dari saya dan keluarga. Kami tetap mengasihi Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang tak ternilai, ajarlah kami untuk terus mengasihi-Mu dari semua yang ada di dunia ini, melebihi apa yang ada di dunia ini. Inilah komitmen kami. Sesudah diamputasi sebulan, kemudian saya harus kemoterapi sebanyak 6 sesi. Kemo di sesi 1 sampai ke 3 masih oke. Masih bisa tertawa. Hanya rambut saya rontok. Rontok seluruhnya. Akan tetapi kemo keempat saya sudah lemas. Dan di saat kemo kelima saya minta di stop. Dikarenakan seluruh kondisi saya menurun. Untung dokter itu mengerti sehingga boleh stop. Sebelum kami pulang ke Indonesia, saya dicek PET scan sekali lagi untuk memastikan sel kanker itu sudah lenyap atau belum. Puji Tuhan, setelah dilihat di komputer dan gambar, tidak ada noda apa-apa lagi. Saya dinyatakan bersih di seluruh organ tubuh saya. Saya tahu semua ini adalah kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan. 3 bulan sebelum pulang, saya pun belajar mempergunakan kaki palsu. Dan semua berjalan lancar dan tidak ada kendala. Puji Tuhan, saya memakai kaki palsu itu sudah sampai saat ini 11 tahun. Dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rintangan apapun. Pelayanan pekerjaan Tuhan pun tidak kendor dan tidak boleh kendor. Kami tetap setia, bahkan lebih giat lagi, ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan kami. Waktunya akan tiba di mana kemungkinan orang tidak dapat berbuat apa-apa. Selagi ada waktu. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Talenta yang diberikan Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain juga. Semua tentu untuk
Ayat yang menguatkan kami, saya catat di sini Roma 8 ayat 28. Mungkin bagi saudara yang Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen tahu pasti ya. Roma 8 ayat 8. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja sama dengan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Bekerja memberi buah. Saudara, ayat ini pun sudah menjadi lagu yang kami ciptakan, yang dinyanyikan. Kami sudah membuat videonya. Nanti akan mungkin diputarkan. Ini adalah lagu yang mengingatkan kita semua, jika kita harus hidup di dunia ini, masih ada waktu, biarlah kita melayani Tuhan, bekerja untuk memberikan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah kesaksian kami, Pak Yusuf Manudulo, juga para pirsawan yang dikasihi Kristus Yesus. Semoga kita tetap mengasihi Tuhan, walaupun apa yang terjadi. Begitu Pak Yusuf, kesaksian kami. Terima kasih. Iya, baik. Haleluya, puji Tuhan. Satu kesaksian yang begitu dahsyat, di mana kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan Pak Edi dan keluarga, di tengah-tengah kegoncangan pergumulan hidup, di saat-saat mau menjalani operasi. Di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu nyata, karena iman dari Pak Edi terus semakin bergelora untuk melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat sempurna di dalam rancangannya, di dalam pengaturannya, di dalam kehidupan khususnya buat Pak Edi sekeluarga. Ya, itu adalah iman, itu adalah satu perbuatan mujizat yang sangat besar. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Kebanyakan orang fokus kepada hal-hal jasmani. Kalau misalnya dia sembuh secara jasmani, dari telinga yang tuli, kemudian bisa mendengar, itu dianggap mujizat yang luar biasa, mujizat yang besar. Memang itu mujizat yang besar. Tapi saya ingin sebagai hamba Tuhan, saya harus bicara berdasarkan kebenaran. Bahwa mujizat tentang iman itu sebetulnya jauh lebih besar, jauh lebih di atas daripada hanya sekedar kesembuhan-kesembuhan secara jasmani. Karena apa? Karena disembuhkan secara fisik, secara jasmani, itu periodnya atau waktunya, masanya itu hanya sementara. Karena tubuh secara jasmani pun akan berakhir di dalam tanah, akan berakhir di dalam kuburan. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang bersifat kekekalan. Karena apa? Karena iman artinya terus mempercayai bahwa Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengatur. Dan Pak Edi sudah menjadi satu pembuktian bagaimana Pak Edi terus percaya kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dan ini adalah mujizat yang luar biasa. Artinya imannya begitu tidak berkurang sedikit pun. Malah kalau saya lihat justru bisa menguatkan orang lain, bisa memberkati orang lain, bisa memberi semangat kepada orang lain untuk terus mempercayai Tuhan. Dan itulah saya sebagai hamba Tuhan harus bicara apa adanya, bahwa mujizat yang telah terjadi di dalam kehidupan Pak Edi itu adalah mujizat yang luar biasa,
karena bersifat supranatural, bersifat sesuatu yang kekal, di mana beliau apa yang adanya saat ini. Begitu mencintai Tuhan dan mengajak kita untuk semuanya terus mencintai Tuhan. Ya, begitu pula dengan apa yang terjadi di Phuket, di Thailand, di Bangkok. Itu juga sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan terus menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Pak Edi, sekalipun gajah sudah mengamuk, tetapi semuanya di dalam kontrol Tuhan. Karena Tuhan Yesus berfirman, sehelai rambut pun di kepalamu tidak akan jatuh tanpa seizin Bapamu. Itu sebabnya teman-teman dimanapun Anda berada, mulailah mempercayai Tuhan, mulailah beriman dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, percayalah bahwa semua itu di dalam kontrol Tuhan. Iblis merancang suatu kecelakaan, iblis merancang sebuah kematian, iblis merancang sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Tapi Tuhan mengubahkannya untuk menjadi rancangan hari depan yang penuh dengan kecerahan, hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Itulah iman yang dimiliki oleh Pak Edi saat ini. Nah, saudaraku, saya tidak katakan bahwa kalau kita sembuh dari sakit kanker, itu mujizatnya kecil. Saya tidak ngomong seperti itu. Tapi janganlah meniti beratkan hal-hal bahwa kalau kita melihat orang sembuh dari sakit kanker, oh itu mujizat yang besar. Saya ingin katakan bahwa iman yang terus mempercayai Tuhan, itu adalah mujizat yang luar biasa, yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen, supaya kita tidak terpisah dari Tuhan. Karena apa? Karena kita akan pindah masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kita akan bersama-sama di dalam kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam kerajaan Tuhan yang luar biasa, sudah tidak ada air mata. Biar Anda mau rindu, air mata sudah tidak ada. Karena apa? Karena sukacita yang luar biasa, kebahagiaan yang begitu dahsyat akan hadir di dalam kehidupan kita. Itulah yang telah dinyatakan lewat kesaksian Pak Edi. Di usia yang sudah lanjut, beliau adalah menjadi inspirasi bagi orang-orang Kristen yang lain. Bagaimana kita harus terus beriman kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, supaya pada saat kita check out dari dunia ini, kita langsung disambut di dalam kerajaan Tuhan yang sempurna. Hidup di dunia hanya sementara, teman-teman. Tubuh kita memang perlu tubuh yang sehat, tubuh kita perlu tubuh yang sempurna. Tapi kalau ada 1-2 bagian yang memang artinya terjadi pergumulan di dalam hidup kita, semuanya di dalam kontrol Tuhan. Tuhan memberi kesanggupan, kekuatan, terus memberikan penyertaan di dalam hidup kita. Saat ini saya mungkin bisa informasikan kepada kita semua, Pak Edi sekarang ini juga sudah bisa nyetir sendiri, bawa mobil. Kenapa? Karena Tuhan terus menopang, Tuhan memberi kemampuan, memberi kekuatan di dalam hidupnya. Oke teman-teman, mungkin kita akan tampilkan dulu beberapa file yang tadi sempat terjeda, supaya untuk melengkapi kesaksian dari Pak Edi. Ya, kita coba tampilkan dulu ya. Ya, mohon sabar sebentar. Ya, ini yang di rumah sakit ya Pak Edi ya? Ya, itu. Ini yang di rumah sakit mana Pak? Ini di Thailand apa di waktu yang jatuh dari gajah apa gimana nih Pak? Di Phuket ini. Itu tour leadernya itu. Oh, ini tour leadernya. Ini yang waktu jatuh dari gajah ya berarti ya? Dia merasa nggak enak, jadi dia besuk kami juga setiap hari. Ya dari pagi sampai malam ya. Oh, berarti ini kejadian waktu jatuh dari gajah ya Pak? Ya. Oke. Ya, kalau ini Pak? Oh, ini setelah Tuhan memberikan kaki, kami bisa jalan-jalan lagi ke tempat lain. Oh, ini setelah pasang kaki palsu ya Pak? Betul. Ya. Oke, luar biasa ya. Nah, ini apa nih Pak? Ini ada satu lagu yang dari Filipi 1 ayat 22 itu. Jadi kalau bisa diputarkan kami. Ya, baik Pak, kita akan putarkan ya. Ya, ini kalau yang ini Pak apa nih Pak? Ini waktu pemasangan itu kaki palsu Pak. Pemasangan prostetis. Oke. Coba itu. Ini lagi pelayanan kami ini. Oh, ini pelayanan ya. Ini dalam kondisi tidak ada kaki. Oh ya, inilah
menjadi inspirasi bagi umat Kristen ya, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan tayangan ini, bagaimana Pak Edi begitu bersemangat melayani Tuhan, sekalipun ada bagian tubuhnya yang istilahnya diizinkan Tuhan untuk diganggu oleh iblis, tetapi cintanya kepada Tuhan tidak menghentikan pergerakannya untuk bekerja melayani Tuhan. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh Pak Edi, apa yang dikerjakan oleh Pak Edi ini benar-benar memberikan kekuatan, memberi berkat bagi banyak orang untuk terus setia kepada Tuhan Yesus. Oke, kita pindah lagi. Kalau ini Pak, dengan Awondatu ya Pak? Oh iya. Ya, ini ya. sahabat saya. Ya, saya juga kenal beliau sudah cukup lama ini Pak. Oh ya. Ya, dari tahun 86 saya sudah kenal beliau nih Pak. Pak Awondatu. Ya, ini waktu. Ya. Yang ini? Ini kesempatan lain di mana kami bisa jalan-jalan. Oh, ini setelah diamputasi ya Pak? Sudah Pak. Sudah? Sudah, ini lagi di... Oh ya, ya Tuhan tetap setia ya, itu luar biasa. Ya. Walaupun sudah diamputasi, tetap Tuhan beri kelengkapan, kekuatan untuk bisa jalan-jalan. Jadi di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah apapun goncangan yang terjadi kepada teman-teman, ingat bahwa Tuhan itu setia. Tuhan jauh lebih setia daripada siapapun, Tuhan jauh lebih setia daripada orang tua. Tuhan jauh lebih setia daripada nafas hidup kita. Karena apa? Karena nafas hidup kita itu dari Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan tahu setiap detik perlu nafas kehidupan, berarti Tuhan jauh lebih setia daripada itu. Oleh sebab itu teman-teman, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, maka kemampuan dan kelengkapan itu akan terus Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Ya, kita pindah lagi dengan gambar yang lain. Ya, ini apa nih Pak? Ini pelayanan di rumah sakit Pak. Kami bersama tim. Oh ya, ya puji Tuhan ya. Ini Pak Edi tetap semangat di dalam pelayanan. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini pada waktu setelah diamputasi ya Pak? Ya, waktu di kemo Pak. Oh, di kemo. Botak itu pakai topi. Iya. Sekarang rambutnya sudah tumbuh lagi Pak. Masih botak Pak, sama botak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Botak asli ini. Ya, nanti kalau pulang ke surga nanti rambutnya ini Pak, diganti dengan rambut kemuliaan Pak. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, tenang aja Pak. Ini sebentar lagi kita semua akan mengalami kemuliaan Tuhan yang secara dahsyat luar biasa. Ya, ini di mana nih Pak? Di gereja Pak, pelayanan dengan paduan suara kami. Oke. Ya, ini benar-benar sangat menginspirasi ya. Sangat menjadi berkat apa yang dilakukan oleh Pak Edi dan Ibu dan keluarga. Oke, kita pindah lagi. Ya, ini pada waktu setelah diamputasi ya Pak? Ya. Ya, oke. Nah, yang di rumah sakit ya, oke sudah kita putarkan video lagunya ya Pak? Ini hasil karya kami oleh kemurahan Tuhan, hasil karya kami yang diambil dari Filipi 1 ayat 22a. Filipi 1 ayat 22. Ya, kita sebentar ya teman-teman, kita lagi coba ini hadirkan lagunya. Ya, sebuah lagu yang diciptakan oleh Pak Edi. Pak Edi ini memang seorang yang musisi, seorang yang senang bekerja untuk memberi buah bagi Kristus. Ya. Tidak ada kata selesai selama kita masih hidup di dunia ini. Kalaupun saat ini kita masih belum tahu apa yang harus kita lakukan, lakukanlah kebaikan kepada sesama manusia sesuai dengan firman-Nya.
hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, melayani Tuhan juga manusia, agar waktu-waktuku tak percuma. Bekerjalah selagi waktu ada, sadarilah kasih karunia-Nya. Lakukanlah sesuatu untuk Yesus Tuhanmu. Hiduplah bekerja memberi buah. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, melayani Tuhan juga manusia, agar waktu-waktuku tak percuma. Bekerjalah selagi waktu ada, sadarilah kasih karunia-Nya. Lakukanlah sesuatu untuk Yesus Tuhanmu. Hiduplah bekerja memberi buah. Mungkin cukup Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Itu lagu mengingatkan dan terus mengajak kita supaya selagi kita masih ada nafas, kita harus bekerja memberi buah bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Luar biasa ya. Apa yang Pak Edi lakukan adalah sesuatu yang benar-benar menjadi berkat bagi umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagaimana memiliki jiwa yang benar di hadapan Tuhan. Selama masih ada waktu, bekerjalah, karena akan tiba saatnya kita akan berhenti dan tugas kita akan selesai. Ya, itu juga yang dikatakan oleh Paulus, mati adalah keuntungan, tapi jikalau aku masih hidup, itu adalah bekerja untuk memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Oke teman-teman, begitu dahsyat, begitu luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Edi dan Ibu. Dan pada malam hari ini kita akan buka ruang interaktif bagi kita semua supaya kita bisa berdiskusi langsung dengan Pak Edi. Ya, bagi teman-teman yang ingin masuk, linknya kami sudah siapkan di kolom komentar. Ya, oke, kita terima penelpon pertama Pak Santo. Selamat malam Pak Santo. Pak Santo, selamat malam. Bisa dengar suara Pak Santo? Pak Santo. Ya, handsetnya dicabut dulu Pak, baru dipasang lagi. Dicabut dulu handsetnya supaya suaranya bisa terdengar. Ya, halo Pak Santo. Bisa dengar suara saya Pak? Pak Santo. Oke, kalau tidak bisa kita pindah dulu ke penelpon lain. Nanti masuk lagi ya Pak Santo ya. Ya, Pak Santo nanti masuk lagi ya. Oke, kita pindah ke Pak Moses. Selamat malam Pak Moses. Pak Yusuf, selamat malam. Pak Edi dan Ibu, selamat malam. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, selamat malam. Ya, Pak Moses. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Yusuf dengan acara perdana hari ini Pak.
saya juga sangat diberkati ya Pak Yusuf ya, maupun Pak Edi dan istri ya. Iya, Yang Pak. saya Puji mau Tuhan. tanyakan, yang saya mau tanyakan bagaimana, mengapa Pak Edi sampai usia sudah lanjut baru menciptakan lagu? Kenapa dari muda tidak menciptakan lagu? Ya, Dan saya tidak melihat kesaksian kedua sebelum Pak Edi menimpa musibah. Apakah Pak Edi sebagai seorang aktivis atau seorang pelayan Tuhan mungkin bisa jelaskan seperti apa? ya, saya jawab ya, Pak Yosef. Iya, Memang sejak dulu, sudah puluhan tahun juga kami menciptakan lagu, tetapi memang kami tidak khusus untuk bergerak untuk komersial. Jadi lagu-lagu rohani yang kami ciptakan, kadang-kadang kami membuat lagu untuk operet, untuk gereja sendiri, untuk camp, kalau ada camp, lagu-lagu judulnya begitu ya. Jadi memang belum sejak muda, mungkin ada beberapa, tetapi ya tidak dipopulerkan. Begitu. Kalau yang kedua tadi pertanyaannya apa Pak Yusuf? Maaf. Ya. Halo. Pak Moses, bisa diulangi pertanyaan yang kedua, Pak? iya, Pak Edi sebelum menimpa musibah, Pak Edi sebagai aktivis atau seorang hamba Tuhan, bagaimana sebelum musibah Pak Edi keseharian seperti apa? Kami hanya sebagai aktivis. Jadi kami bergerak di gereja itu di bidang puji-pujian dan musik. Sebelumnya kami pernah juga di bidang PI, kabaran Injil, untuk bukan menginjil ke sana ke sini, tapi kami istilah di gereja kami itu bagian PI. Jadi bukan sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai pendeta gitu. Ya Pak Edi dan istri terima kasih, Pak Yusuf terima kasih. Jadi ya, terima kasih. Pencerahan Pak Edi dan Ibu ini sangat membangun iman kami juga ya. Tetapi bagi kita orang percaya ya, bukan kesembuhan. Jadi jangan sampai nanti sebagai orang percaya ketika dia menerima musibah tiba-tiba dia tidak sembuh. Itu yang kadang-kala banyak orang meninggalkan Tuhan seperti itu. Yang seperti tadi dibilang Pak Yusuf. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pahit manis pun itu semuanya indah. Seperti Rasul Paulus pun, bahwa Rasul Paulus Tuhan bilang katakan bahwa cukuplah kasih karunia bagi kamu. Jadi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, bencana apapun, masalah apapun, pegang Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus sampai. Terima kasih Pak Yusuf, Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Moses, terima kasih. Pak, oke. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, dan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi teman-teman, ya mari dengan adanya kesaksian yang disampaikan oleh Pak Edi adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi berkat untuk menjadi pijakan iman kita, ya. Jadi kita jangan, saya mengajak untuk tidak terlalu bertitik tolak kepada hal-hal mujizat secara lahiriah, ya. Karena mujizat lahiriah itu memang sangat dibutuhkan. Karena kalau kita memiliki fisik atau tubuh atau hal-hal jasmani yang maksimal, itu adalah juga sebagai sebuah kebahagiaan hidup. Tetapi kita jangan bertitik tolak ke situ, jangan menjadikan itu sebagai dasar hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena ingat baik-baik, tubuh jasmani ini hanya sementara. Dan sebentar lagi tubuh jasmani ini semuanya akan masuk tanah.
masuk ke dalam kuburan, ya. Jadi supaya kita menjadi berpikiran yang lebih maju di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang membuat Tuhan bahagia di dalam hidup ini, teman-teman, adalah pada saat kita terus mempercayai Tuhan, kita terus membuat Tuhan itu menjadi Tuhan atas hidup kita. Artinya Dia menjadi segala-galanya, Dia menjadi pusat daripada kehidupan kita. Dia menjadi pribadi yang begitu kita agungkan dan kita sembah di dalam segala kondisi dan keadaan hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini, ya. Jadi marilah kita mulai mengenakan pikiran Kristus di dalam hidup ini, sekalipun dia harus menuju ke salib dengan penderitaan yang begitu luar biasa, karena dari kepala sampai kaki hancur semuanya. Tapi dia tetap menjadikan Bapa di surga sebagai sentral, sebagai segala-galanya buat kehidupannya. Dan itu adalah contoh dan teladan buat kita semua. Dan Pak Edi juga adalah merupakan kelengkapan kesaksian daripada umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, teruslah membangun iman kita, memacu iman kita untuk semakin mengasihi, semakin melekat dengan Tuhan, sekalipun kondisi kita mungkin secara jasmani agak kurang menguntungkan, agak kurang maksimal. Oke, teman-teman, kita sambut dulu penelpon selanjutnya, Pak Ed. Pak Ed, silakan Pak Ed. Ya, Selamat malam. halo. Selamat malam, shalom. Malam Pak Ed. Ya, shalom Pak. Ya, shalom juga buat Bapak Edi dan Bu. Shalom. Ya. Terima kasih karena sudah bercerita tentang kesaksian yang sungguh memberkati saya, meneguhkan hati saya bahwa saya juga dalam pergumulan, ya. Maksudnya saya dengan umur yang baru 45 juga sudah, ya, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya, yang sampai sekarang karena sakit penyakit saya juga tidak bisa bekerja lagi. Tapi saya sungguh bersyukur bahwa dengan hal seperti ini, seperti tadi Bapak Edi katakan bahwa kejadian yang menimpa Bapak Edi itu membuat kita lebih bijaksana, lebih rendah hati lagi. Dan saya sungguh bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, bahwa saya belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih taat dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam keadaan saya yang ya sungguh terbatas. Jadi saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang dahsyat dan Dia selalu memberi kekuatan. Yang saya selalu berdoa bahwa Tuhan, bahwa kalau Engkau mau, Engkau bisa memberi saya kesembuhan. Tapi kalau tidak juga, saya hanya mohon kekuatan bahwa saya bisa kuat sampai saya meninggalkan dunia ini. Dan sungguh ya, saya kadang-kadang sebagai manusia tidak mengerti kenapa semuanya terjadi kepada saya. Tapi dalam roh saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat saya, buat Pak Edi dan keluarga, dan buat semua pendengar yang mendengarkan siaran ini. Jadi saya mengucap syukur, terima kasih atas kesaksian Bapak Edi, meneguhkan saya, memberkati saya, dan saya percaya juga akan memberkati setiap pendengar yang mendengarkan kesaksian Bapak Edi. Dan kita tetap harus hidup dalam harapan yang besar kepada Tuhan, karena tidak punya harapan ke siapa-siapa lagi, hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menentukan hidup kita, yang mau membawa kemana suka-suka Tuhan, dan kita hanya bisa belajar untuk taat, belajar untuk mendengarkan Dia.
Sekian yang biasa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas channel Bapak Yusuf. Semoga channel ini menjadi berkat bagi semua orang, baik itu orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun orang-orang di luar sana yang mendengarkan channel ini, membuka hati untuk percaya bahwa hanya satu Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dan Dia yang akan datang dan mengadili kita, menghakimi kita, dan Dia juga yang akan menyelamatkan kita untuk tinggal bersama Dia di dalam kerajaan di surga. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Edi dan keluarga. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Ed. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, Tuhan yang terus memberi kekuatan. Dan kalau kita lihat dari wajah dan Ibu Pak Edi adalah wajah yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan sukacita, dan begitu bersemangat untuk memberi kesaksian, untuk menjadi berkat dan menguatkan banyak orang. Dan salah satu yang dikuatkan adalah Pak Ed malam ini yang sudah masuk, yang menjadi diberkati dengan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Dan satu hal juga yang saya perlu tambahkan kepada teman-teman, ingat baik-baik bahwa di dalam Alkitab, satu hal yang selalu membuat Tuhan sedih itu pada saat Dia tidak dipercaya. Pada saat mereka berjalan, naik perahu bersama murid-murid, apa yang terjadi? Gelombang mengamuk pada saat itu, badai datang, dan mereka begitu ketakutan. Dan kita lihat reaksi Tuhan pada saat itu. Tuhan itu begitu sedih. Karena apa? Karena murid-murid tidak percaya kalau Tuhan itu setia. Murid-murid tidak percaya kalau Tuhan itu sanggup menyelesaikan. Tuhan itu tahu betul dengan apa yang terjadi. Bukan berarti kalau berjalan bersama Tuhan tidak ada badai. Bukan berarti kalau berjalan bersama Tuhan tidak ada gelombang. Bukan berarti berjalan bersama Tuhan tidak ada masalah. Ada masalah. Dan pada saat murid-murid sepertinya kayaknya sedikit menggerutu, sedikit bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan tidak peduli ke engkau bahwa kita akan binasa pada saat ini. Apa jawab Tuhan? Di mana imanmu? Tuhan sedih sekali karena apa? Karena seringkali manusia tidak percaya kepada Dia. Seringkali orang Kristen meragukan kasih Tuhan, meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Dan apa yang disaksikan Pak Edi pada malam hari ini adalah satu berkat yang luar biasa. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa Pak Edi adalah orang yang tidak meragukan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun kaki diamputasi, tetap cintanya Pak Edi semakin bergelora. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, bahwa dia adalah pribadi yang harus dipercaya oleh setiap umatnya. Dan itulah yang menjadi modal utama kita untuk kita bisa pulang di dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena kita disebut orang beriman. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai imanmu mengecil. Jangan sampai imanmu kendor. Jangan sampai imanmu hilang. Apalagi jangan sampai engkau pindah mempercayai sesuatu yang lain yang bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya, percayalah Tuhan setia. Percayalah Tuhan sanggup mengeluarkan engkau, menolong engkau. Di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membentengi dan selalu menyiapkan kelengkapan yang membuat kita tidak tergeletak. Ya, pemazmur berkata, 7 kali aku jatuh, tapi tidak dibiarkannya aku tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan setia. Tuhan menyertai kita. Oke teman-teman, kita pada malam hari ini sudah live 1,5 jam lebih, karena kami juga tadi sore juga sudah live, jadi kami sudah harus segera mengakhiri program ini. Nanti kita akan berjumpa di program selanjutnya. Ya, dan yang terakhir Pak Edi, silakan sampaikan Pak closing statement buat umat Tuhan yang sudah ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Edi. Ya, mungkin saudara-saudara tidak mengalami sakit kanker, tetapi kanker-kanker bentuk lain yang sedang Anda alami itu tidak terliwat
dari perhatian Tuhan. Tidak terliwat dari perhatian Tuhan. Mungkin Anda tidak jatuh dari goncangan-goncangan gajah yang marah, tetapi goncangan ekonomi, goncangan jiwa akibat apa yang terjadi saat-saat ini, percayalah, sebagaimana Tuhan yang sudah menolong kami dari maut, Dia pula yang akan menghampiri saudara. Bagian kita hanya memohon dan berdoa. Bagian Tuhan, imani saja, Dia tidak akan lalai untuk menolongmu. Itulah kata-kata dari kami, Pak Yusuf Manungulu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Edi. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Kami berdoa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan terus berlimpah di dalam setiap kita, dan kita masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang penting kita terus buka hati, dan satu lagi fondasi utamanya, milikilah iman yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di dalam hidup ini. Oke, dan terima kasih buat Pak Edi yang sudah berkenan hadir untuk menyampaikan berkat yang luar biasa, menceritakan kesaksian yang begitu ajaib, di mana Tuhan begitu nyata, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi pusat penyembahan daripada Pak Edi dan keluarga. Ya, terima kasih, kami berdoa kepada Pak Edi di usia yang sudah lanjut ini. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati keluarga Bapak, kiranya semuanya tetap memiliki iman dan terus bertambah besar imannya sampai kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Thank you. Amin. Tuhan berkati.